Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Bagaimana keadaan saudara hari-hari ini? Saya berharap dan berdoa saudara semua dalam kondisi baik, tidak ada kurang suatu apapun. Kembali bersama saya, Pendeta Ong Handoko Kurniawan, dalam program Renungan Channel 5M. Sebelum kita mendengarkan program Renungan harian ini, mari siapkan hati saudara, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dan renungan harian yang akan kami dengarkan ini, beri kami hikmat-Mu, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami siap diberkati melalui episode ini. Amin. Renungan diambil dari Injil Lukas 23 ayat 42 sampai dengan 43. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara terkasih dalam Tuhan, Alkitab mencatat, Yesus Kristus disalibkan bersamaan dengan dua orang penjahat, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Seorang dari penjahat tersebut menghujat Yesus dengan berkata, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Akan tetapi penjahat yang seorang lagi menegurnya dengan berkata, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita perhatikan sejenak kata-kata terakhir dari kedua penjahat yang sedang menantikan maut menjemput mereka. Yang seorang sibuk menghujat Tuhan, namun yang seorang lagi menyadari akan semua kesalahan yang telah diperbuatnya di masa lampau. Dan ia memohon kepada Yesus, kiranya Tuhan berkenan mengingatnya. Bisa diartikan sebagai sebuah ungkapan pertobatan atas semua perbuatan dosanya di masa lalu dan mohon pengampunan dari Tuhan. Yesus meresponi dengan berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Artinya, seketika itu juga si penjahat diampuni dosa-dosanya, dan Tuhan Yesus tidak lagi mempermasalahkan masa lalu si penjahat. Saudara terkasih dalam Tuhan, setiap orang tentunya memiliki masa lalu dalam kehidupannya. Ada hal-hal yang baik, dan ada juga hal-hal yang buruk yang berkaitan dengan dosa. Namun demikian, belum tentu semua orang bisa mendapatkan golden time, seperti yang dialami oleh penjahat yang beroleh pengampunan di saat-saat terakhir kehidupannya. Jikalau demikian kebenarannya, bagaimana dengan kehidupan saudara? Bagaimana masa lalu saudara? Apakah penuh dengan kekelaman? Penuh dengan hal-hal yang tidak berkenan? Ada kabar baik bagi kita semua. Seburuk apapun kehidupan kita, bahkan seberapa banyak dosa yang telah kita perbuat di masa lalu, Tuhan tidak pernah mengingat-ingat pelanggaran kita di masa lalu, asal saat ini kita datang pada Tuhan memohon pengampunannya. Mari datang pada Tuhan. Jangan lewatkan golden time ini dalam kehidupan saudara. Mari satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kesempatan yang sangat berharga ini. Kami menyadari kami telah banyak berbuat salah, bahkan mungkin tidak bisa kami hitung berapa banyak kesalahan-kesalahan yang telah kami perbuat, berapa banyak perbuatan-perbuatan kami yang telah mendukakan Engkau. Saat ini kami memberanikan diri dengan iman percaya dan kerendahan hati kami. Kami mohon dengan segenap hati kami, Tuhan Yesus, ingatlah akan kami apabila Engkau datang sebagai Raja. Ampuni dosa,
kesalahan, dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan untuk golden time yang telah Engkau berikan dan telah kami responi. Terima kasih untuk kasih dan pengampunan-Mu yang menyelamatkan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kekal selamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa, kami percaya, dan kami mengucap syukur. Amin. Mari saudaraku terkasih dalam Tuhan, siapkan hati saudara untuk terima berkat dari Tuhan. Sempurnakan episode renungan ini melalui berkat-Mu ya Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera, kasih karunia, berkat anugerah yang berlimpah-limpah di dalam nama Anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kita, di dalam persekutuan yang indah, yang manis bersama dengan Roh Kudus, memenuhi kehidupan setiap kita, saudara dan saya saat ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali menjemput kita, dan kita semua akan hidup memerintah bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Yang percaya telah diberkati oleh Tuhan melalui episode ini, mari bersama-sama kita katakan, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, demikianlah pesan Tuhan melalui episode ini. Jika saudara diberkati, jangan lupa untuk membagikan episode ini dan channel 5M kepada para sahabat dan kerabat saudara, sehingga dengan demikian semakin banyak yang diberkati. Terima kasih untuk dukungannya. Terus doakan channel 5M kiranya senantiasa jadi berkat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga kesehatan saudara, sehat selalu, dan senantiasa aman dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Doa dari saya senantiasa menyertai saudara dan keberadaan seluruh keluarga saudara. Tuhan Yesus memberkati.